Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi turun. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Keisha Nusanta Feliza dengan NPM 21120111375. Yang kedua, ada Ashifa Mutiarani dengan 22120111482. Ada Mariska Septiani 22120111489. Maria Angelina Prima 22120111540. Novalita Borusiboro 22120111541. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah perancangan undang-undang, yaitu di sini kami akan mempresentasikan mengenai pentingnya meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya pernah dengar meaningful participation? Ini bukan soal tentang dengar ataupun diskusi biasa saja loh, tapi soal suara kita benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan aturan. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai meaningful participation. Secara konseptual, meaningful participation berarti bentuk partisipasi masyarakat yang bermakna, inklusif, aktif, dan substantif. Artinya, masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formalitas saja, tapi benar-benar berperan dalam pembentukan kebijakan ataupun peraturan yang berlaku. Secara normatif, istilah ini sering muncul dalam prinsip-prinsip demokrasi partisipasi, di mana masyarakat mempunyai hak untuk didengar atau right to be heard, dipertimbangkan, right to be considered, dan yang terakhir itu dijelaskan kenapa pendapat mereka diterima atau tidak, yaitu right to explanation. Nah, bedanya dengan formal participation yang kadang mengandalkan kehadiran fisik atau pengumpulan pendapat secara simbolik, sedangkan meaningful participation ini lebih dari sekedar formalitas, karena ia menuntut transparansi atas akses informasi dan juga tanggapan dari pembuat kebijakan loh. Lalu, apa saja sih dasar hukum dalam sistem hukum di Indonesia kita ini mengenai meaningful participation? Yang pertama, bisa kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan yang kedua, pada pasal 28E ayat 3, di mana menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu yang kedua, kita mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, dari perencanaan hingga pengundangan. Lalu yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 garing PUU strip 18 garing 2020 yang sangat penting, di mana dalam putusan ini MK menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang harus autentik dan bermakna, bukan hanya sekedar formalitas saja. Bahkan, karena tidak ada partisipasi bermakna, Undang-Undang Cipta Kerja sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat loh sama MK. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai prinsip dan kriteria partisipasi masyarakat atau meaningful participation. Nah, dalam memastikan terselenggaranya partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, setidaknya terdapat 3 kriteria yang wajib dipenuhi. Yang pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat yang bermakna ini atau meaningful participation ini dapat dilakukan setidaknya pada 3 tahapan. Di antaranya yang pertama itu ada pengajuan rancangan undang-undang, yang kedua pembahasan bersama undang-undang oleh Presiden dan DPR, pembahasan bersama undang-undang oleh Presiden, DPR, dan DPD, dan yang ketiga itu ada persetujuan bersama undang-undang antara Presiden dan DPR. Dibandingkan dengan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang P3 yang menghendaki hubungan satu arah, konsep partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation ini lebih menekankan hubungan timbal balik atau 2 arah antara masyarakat sebagai pemberi masukan atau saran terhadap pembentuk undang-undang sebagai pengambil keputusan. Dengan kata lain, konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab besarnya ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap hukum yang terbentuk benar-benar responsif. Di samping itu, secara tidak langsung konsep tersebut mendorong transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan. Sebagai negara yang menganut demokrasi, pelaksanaan segala prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap respon publik. Dalam hal ini, apabila proses pembentukan perundang-undangan tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka keberlakuan peraturan tersebut akan memperoleh legitimasi publik. Sebaliknya, apabila proses pembentukan perundang-undangan tidak diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang terbentuk berpotensi tidak memperoleh legitimasi masyarakat. Produk peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya tentang mempunyai legitimasi hukum, tetapi juga harus mendapatkan dan mempunyai legitimasi secara sosial. Nah, dengan demikian,
Maka aktualisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang P3 dianggap akan memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan, di mana melalui konsep tersebut masyarakat diberikan ruang yang sangat terbuka dalam turut serta merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sehingga potensi maraknya pengajuan uji formil dan maupun materi undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung akan berkurang. Hal tersebut sebagai tanda bahwa dari segi prosedur maupun substansi undang-undang tersebut telah mencerminkan kehendak masyarakat. Pada video awal tadi, rekan saya sudah menjelaskan terkait apa sih pengertian dari meaningful participation. Nah, kalian tahu nggak sih apa contoh studi kasus di Indonesia ini yang berkaitan dengan meaningful participation? Jadi, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan contoh terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia ini yang berkaitan dengan meaningful participation. Contoh kasus yang pertama itu mengenai kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, selama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak terjadi polemik dan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat. Karena masyarakat merasa selama pembentukan undang-undang ini, masyarakat kurang dilibatkan. Yang pertama itu, minimnya keterlibatan publik, di mana selama proses penyusunan ini dilakukan secara tertutup. Bahkan, pengesahan yang tadinya direncanakan akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020 itu dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020, itu dilakukan secara tiba-tiba. Yang kedua, draft tidak mudah diakses oleh masyarakat dan hanya dipublikasikan menjelang pengesahan. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan informasi. Beberapa draft yang beredar ini berbeda-beda, di mana hal tersebut membuat masyarakat bingung untuk memahaminya dan untuk mengkritisasi undang-undang tersebut. Yang ketiga itu pengabaian aspirasi, di mana masukan dari serikat buruh dan kelompok-kelompok sipil tidak dijadikan pertimbangan substansial. Padahal aksi demonstrasi besar-besaran sudah dilakukan, namun pengesahan undang-undang ini tetap saja tidak dibatalkan. Bahkan pada tanggal 9 Oktober 2020, Jokowi, presiden yang pada saat itu masih menjabat, melarang atau menentang masyarakat yang akan melaksanakan judicial review untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Contoh studi kasus yang kedua adalah selama proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini baru disahkan pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang berbasis Omnibus Law yang mencabut dan atau mengubah setidaknya 11 undang-undang terkait sektor kesehatan. Namun, selama proses pembentukan undang-undang ini juga sama seperti undang-undang Omnibus Law tadi, banyak menimbulkan polemik dan pro kontra yang ada di masyarakat. Karena dianggap yang pertama, kurangnya keterlibatan masyarakat selama pembentukan undang-undang ini, khususnya organisasi-organisasi kesehatan yang terkait itu tidak dilibatkan secara aktif, misalnya IDI, PPNI, IBI, dan lain sebagainya. Yang kedua, masukan yang diberikan oleh organisasi profesi seringkali diabaikan bahkan tidak digubris sama sekali. Yang ketiga, kurangnya transparansi informasi, di mana draft RUU ini sudah diakses oleh publik dan kurangnya transparansi informasi. Kemudian yang ketiga, waktu sosialisasi dan konsultasi yang sangat terbatas. DPR hanya memberikan atau mengadakan sejumlah pertemuan terbatas dengan pihak-pihak tertentu saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan penerapan meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Data Ombudsman RI menunjukkan bahwa 73% masyarakat merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi dalam proses legislasi. Untuk itu, mari kita analisis 3 tantangan utama yang menghambat meaningful participation di Indonesia. Tantangan pertama adalah keterbatasan akses dan informasi. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik 2023, hanya 68% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses internet. Kesenjangan ini berdampak pada partisipasi publik dalam proses legislasi. Kasus konkret dapat dilihat pada pembahasan RUU Cipta Kerja tahun 2020. Naskah akademik setebal 1.187 halaman hanya tersedia dalam format digital dengan periode konsultasi publik selama 3 bulan. Namun, sosialisasi terbatas mengakibatkan minimnya partisipasi dari kelompok rentan, khususnya pekerja informal yang mencapai 60% dari total tenaga kerja Indonesia. Disparitas akses informasi antara wilayah urban dan rural menciptakan bias partisipasi. Data menunjukkan 78% peserta konsultasi publik berasal dari Jakarta dan kota-kota besar, sementara representasi dari daerah 3T hanya 8%. Tantangan kedua adalah ketidakmerataan representasi masyarakat sipil. Analisis terhadap 156 rapat dengar pendapat DPR tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan dominasi asosiasi bisnis sebesar 42%, sementara organisasi buruh hanya 12% dan kelompok petani 8%.
Ketimpangan gender juga signifikan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, partisipasi perempuan dalam konsultasi publik rata-rata hanya 31%. Faktor geografis turut mempengaruhi representasi. Survei Indonesia Civil Society Index menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi kebijakan yang terpusat di Pulau Jawa sebesar 65%, sementara wilayah Indonesia Timur hanya merepresentasikan 11%, meskipun memiliki keragaman isu yang kompleks. Contoh nyata terlihat pada revisi UU Mineral dan Batubara tahun 2020, di mana partisipasi asosiasi pertambangan mencapai 67% dari total peserta konsultasi, sementara perwakilan masyarakat adat yang berdampak langsung hanya 3%. Tantangan ketiga adalah absennya mekanisme formal respon terhadap masukan publik. Penelitian Indonesian Center for Law and Policy Studies tahun 2022 mengungkapkan bahwa dari 2.847 masukan publik yang diterima dalam 15 RUU, hanya 23% yang mendapat respon tertulis dari pemerintah. Kasus revisi UU ITE tahun 2021 sampai 2022 mengilustrasikan permasalahan ini. Meskipun menerima 11.000 masukan publik melalui platform digital, pemerintah tidak menyediakan mekanisme tracking yang menunjukkan masyarakat mengetahui status pemrosesan aspirasinya. Dampaknya terukur pada tingkat kepercayaan publik. Lembaga survei Indonesia menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap DPR dari 65% pada 2018 menjadi 52% pada 2023, dengan faktor utama adalah persepsi bahwa aspirasi masyarakat tidak direspon dengan baik. Mewujudkan meaningful participation bukan hanya imperatif demokratis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kualitas regulasi dan legitimasi pemerintahan. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai peran lembaga negara dan masyarakat sipil. Untuk mewujudkan meaningful participation bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi kewajiban konstitusional. Lembaga negara seperti DPR dan pemerintah sebagai pemakarsa utama legislasi wajib membuka ruang partisipasi yang luas dan bermakna. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, kewajiban ini seringkali dilakukan sebatas formalitas tanpa dokumentasi yang memadai. Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memperkuat mekanisme konsultasi dan publikasi draft, termasuk melalui situs web resmi dan media sosial. Lalu Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam memperkuat representasi daerah dalam pembentukan undang-undang. Keterlibatan DPD dapat memastikan bahwa aspirasi daerah termasuk komunitas adat dan masyarakat di wilayah terpencil turut terakomodasi. DPD juga dapat menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kepentingan lokal. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi yang dapat mengoreksi proses legislasi yang tidak sesuai prinsip partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam putusan MK nomor 91/PUU 18/2020 di mana MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan karena partisipasi publik tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan bermakna. Di sisi lain, masyarakat sipil seperti LSM, akademisi, media, dan organisasi profesi memainkan peran strategis sebagai pengawas, penyambung lidah masyarakat, dan penyedia alternatif solusi kebijakan. Dalam mendorong legislasi dan akuntabel dan partisipatif, LSM dapat memfasilitasi dialog masyarakat dengan pemerintah. Sementara akademisi menyediakan kajian berbasis bukti ilmiah yang memperkaya substansi legislasi, dan media massa digital juga berperan sebagai penggerak partisipasi publik dengan menyebarluaskan informasi dan menyuarakan kritik. Sementara organisasi profesi seperti asosiasi advokat, dokter, dan buruh dapat menjadi representasi kelompok kepentingan yang terdampak langsung oleh regulasi tertentu. Lalu mengenai kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu meaningful participation adalah partisipasi publik yang substansial, bukan sekedar formalitas, dan menjadi bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Partisipasi ini diperkuat oleh UUD 1945 dan putusan MK nomor 91/PUU 18/2020 serta berperan penting dalam meningkatkan legitimasi, kualitas, dan akuntabilitas peraturan perundang-undangan. Meski diakui secara hukum, praktiknya masih menghadapi tantangan seperti minimnya akses, keterwakilan yang tidak merata, dan kurangnya respons terhadap masukan publik. Oleh karena itu, strategi seperti pemanfaatan teknologi, konsultasi sejak awal, dan pelibatan kelompok rentan perlu diperkuat. Lembaga negara dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan partisipasi bermakna demi menghasilkan hukum yang adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Itulah mengapa pentingnya untuk kita paham mengenai meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar kita terus terlibat dan mengawal proses legislasi dalam negara ini. Karena suatu suara rakyat bukan hanya formalitas saja, tapi sumber sahnya kekuasaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.